Wisma Kepatian. Lorong bawah tanah ini pasti tembus ke Wisma Kepatian. Cepat kerahkan sebanyak-banyaknya prajurit ke Wisma Kepatian. Rayuyu dan Rabanya yang semula lebih banyak diam, kini bergegas meninggalkan ruang itu untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Rakuti. Sejenak kemudian, sekelompok pasukan telah siap dan bergerak menuju ke Wisma Kepatian. Sementara itu, di Wisma Kepatian, Begal Gajah Mada dan segenap prajurit Bayangkara telah memeriksa Wisma Kepatian dengan sangat cermat. Dari seorang abdi istana yang dibebaskan dari ikatan dan juga secari kain yang digunakan untuk menyumpal mulutnya, Gajah Mada mengetahui nasib apa yang tengah menimpa Mahapatih Aryatada. Ternyata Mahapatih Aryatada yang telah tua dan sakit-sakitan itu telah digelandang menuju ke penjara. Gajah Mada kini menyapu tempat itu dengan pandangan matanya. Ada sesuatu yang harus dihitung dan juga dipertimbangkan untuk menghadapi keadaan yang seperti itu. Gajah Mada kemudian menatap Gagak Bongol dengan lekat. "Lepas bajumu, Gagak Bongol," perintah Gajah Mada. Gagak Bongol kaget. Perintah itu amat aneh. "Tuanku, silahkan tuanku juga melepas pakaian," lanjut Gajah Mada. Bukan hanya Gagak Bongol yang kaget, namun juga Sri Jaya Negara yang juga tidak kalah kaget. Gagak Bongol kini manggut-manggut karena telah menebak apa yang dikehendaki oleh Begal Gajah Mada. Namun justru Sri Jaya Negara yang sulit menerima perintah itu. "Apa maksudmu, Gajah Mada?" Jaya Negara mencuatkan alisnya. "Hamba tuanku. Tuanku harus melakukan penyamaran. Jika tuanku mengenakan pakaian seperti itu, siapapun akan dengan mudah mengenali tuanku. Silakan tuanku memakai pakaian milik Gagak Bongol." Jaya Negara kini hanya bisa menghela nafas. Namun sejenak kemudian Jaya Negara terpaksa tersenyum. Gagak Bongol yang kemudian kini menjadi salah tingkah. "Ampun tuanku." Gagak Bongol kini berbicara dengan kepala yang menunduk. "Ada apa?" balas Jaya Negara. "Pakaian hamba mungkin akan terasa gatal-gatal di tubuh tuanku," ucap Gagak Bongol. Begal Gajah Mada yang jarang tersenyum terpaksa kini harus tersenyum mendengar ucapan itu. Sejenak kemudian segenap yang hadir pun tidak bisa menahan tawanya. Bahkan kini Sri Jaya Negara juga ikut tertawa. "Pakaian gatal mungkin masih bisa kutahan, Gagak Bongol. Tetapi aku tidak tahu kalau bau," ucap Jaya Negara. Kembali kini semua tawa berderai. Namun Gajah Mada segera memberi isyarat untuk diam. Suara tertawa yang berderai itu akan menimbulkan tanda tanya dan mungkin malah memancing rasa ingin tahu. Jaya Negara tidak ragu memakai pakaian milik Gagak Bongol yang pas dengan ukuran tubuhnya. Semua prajurit Bayangkara kini tersenyum melihat penampilan dari Jaya Negara yang telah berbeda sama sekali. Siapapun akan mengira Jaya Negara adalah bagian dari prajurit Bayangkara. "Gagak Bongol, kau gunakan pakaian Sirbaginda. Aku percayakan kepadamu untuk memancing pasukan pemberontak itu ke arah lain." Gagak Bongol tidak menunggu perintah itu diulang kembali. Busana khusus yang hanya dipakai oleh raja itu kini telah dipakainya. Bayangkara yang lain hadir kini tertawa melihat Gagak Bongol yang telah berpenampilan sama sekali lain dari biasanya. Semua yang hadir kini kembali tertawa karena justru melihat Sri Jaya Negara mendekat lalu menyembah kepada Gagak Bongol. Namun kini Gajah Mada segera memberi isyarat untuk diam. "Aku tidak akan mengulang perintahku. Cukup sekali saja dan laksanakan dengan baik," berucap Gajah Mada. "Segenap prajurit Bayangkara,
kalian harus meloloskan diri melalui pintu gerbang timur. Mungkin kalian bisa memanfaatkan kuda-kuda yang dimiliki oleh Ki Jayeng Suro. Upayakan para pemberontak itu benar-benar merasa yakin kalau Tuanku Jayanegara bersama kalian melarikan diri ke arah timur. Akan halnya bagaimana dengan Tuanku Jayanegara, itu menjadi urusanku. Begal Gajah Mada menghentikan sejenak rangkaian kalimatnya. Matanya kini kembali menebar menggerataki semua wajah yang hadir di hadapannya. Untuk beberapa saat kita mungkin akan bercerai-berai. Akan tetapi, setelah itu, ku minta kalian untuk menyusulku ke Rakrean. Kalau sampai besok petang kalian belum juga muncul di Rakrean, aku akan meninggalkan kalian ke sebuah jurusan yang tidak perlu aku sebut kemana. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya. Semua menganggap perintah yang diberikan oleh pimpinan mereka itu telah cukup jelas. Rakrean yang dimaksud adalah sebuah tempat di arah timur laut dari kota Majapahit. Tempat yang juga disebut sebagai Krian tersebut merupakan anugerah raja kepada para Dharma Putra Winesuka yang masing-masing dipanggil dengan sebutan Rakrean. Tanpa harus dicampuri oleh begal Gajah Mada, para prajurit yang bertugas mengalihkan perhatian para pemberontak kini segera mengadakan berbagai persiapan, terutama untuk merancang apa yang akan dikerjakan. Pada saat yang demikian itulah Gajah Mada menggamit prajurit Gagak Bongol dan memintanya untuk berbicara hanya berdua. Ada apa, Kakang? Gagak Bongol merasa heran. Gajah Mada memandang Gagak Bongol dengan tajam. Pasukan kita disusupi komplotan pengkhianat. Panji Sabrang adalah ternyata salah seorang pengkhianat itu. Meskipun Panji Sabrang telah kita habisi, namun aku masih merasa yakin kalau masih ada temannya yang lain yang sampai saat ini belum bisa kita ketahui siapa. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Cermati semua Bayangkara yang utamanya berbuat aneh-aneh dan di luar kewajaran. Di samping itu, besok kau tidak akan pernah menemukanku di Krian. Gagak Bongol menjadi bingung. Pandangan Gagak Bongol tidak bergeser sejengkal pun dari wajah begal Gajah Mada. Hanya kau yang tahu bahwa aku tidak akan menuju ke Krian. Aku sebut tempat itu hanya untuk membuktikan memang ada pengkhianat yang kita curigai di antara kita. Jika Rakuti menyerbu Krian, berarti pengkhianat busuk itu benar-benar ada di antara kita. Kita harus berhasil menemukan orangnya. Gagak Bongol manggut-manggut. Aku mengerti, Kakang. Aku akan mengawasi mereka semua. Meski dalam hati, aku harus merasa kecewa karena ada prajurit Bayangkara yang tidak punya malu dengan menjadi ketiba Rakuti. Gajah Mada menepuk-nepuk pundak Gagak Bongol. Gajah Mada bisa mengerti dan juga merasakan kekecewaan dari Gagak Bongol. Secara pribadi, Gagak Bongol dan Panji Sabrang telah bergaul dengan baik. Keakraban yang terjalin selama ini mendadak terkoyak oleh kenyataan yang tidak terduga bahwa Panji Sabrang ternyata adalah telik sandi yang telah disusupkan oleh Rakuti. Hanya Kakang seorang yang mengawal Sirbaginda. Bagaimana dengan barang bawaan tuanku itu? Benda-benda itu bisa menarik perhatian banyak orang, berkata Gagak Bongol dengan lirih. Sejenak kemudian Gajah Mada termangu berpikir, namun kini Gajah Mada menggeleng. Jangan pikirkan, aku yang akan mengurus. Gagak Bongol pun kini mengangguk. Selanjutnya, apa yang harus aku lakukan setelah tugasku memancing mereka aku selesaikan, Kakang? Tambah Gagak Bongol. Kau sendiri punya gagasan, Gagak Bongol? Tanya Gajah Mada. Gagak Bongol terdiam. Tatapan matanya yang semula tidak menampakkan gejolak, tiba-tiba kini menjadi berkilat-kilat. Malam hari akan menjadi wilayah kekuasaanku. Aku akan menyusup kembali ke kota raja untuk membebaskan Mahapati Haryatada dan juga menghadirkan mimpi buruk yang akan menghantui tidur Rakuti.
Jawab Gagak Bongol dengan tegas. Gajah Mada sependapat dengan gagasan itu. Apa yang akan dilakukan oleh Gagak Bongol sebenarnya sama dengan perintah yang akan diberikannya. Aku percaya kau pasti bisa melakukannya, Gagak Bongol, ucap Gajah Mada sambil menepuk-nepuk pundak Gagak Bongol. Setelah kau nanti sampai di Krian, kemudian bergeraklah ke Mojo Agung. Bertamulah kepada Ki Buyut Mojo Agung. Ki Buyut akan memberimu petunjuk apa yang harus kau kerjakan. Gagak Bongol tersenyum. Tampaknya kita harus mulai bergerak sekarang, Gagak Bongol, tambah Gajah Mada. Sejenak kemudian para prajurit Bhayangkara yang mengawal Sri Baginda Jayanegara telah mulai bergerak. Seorang penduduk yang bertempat tinggal berseberangan dengan Wisma Kepatihan melihat sekelompok prajurit yang berlarian melintas ke jalan melewati ladang pekarangan untuk mengawal Sri Jayanegara. Dengan cekatan, para prajurit pilihan itu kemudian bergerak ke arah timur menuju ke Wisma Jayangsuro, seorang saudagar kaya raya yang menekuni jual beli ternak kerbau dan kuda. Bahkan untuk semua kebutuhan kuda para prajurit Majapahit, Ki Jayangsuro lah yang selalu memenuhinya. Tuanku, kita tidak mungkin bisa pergi dengan leluasa jika kita harus membawa kedua peti itu. Sebelum hamba mengamankannya, kalau boleh hamba mohon izin untuk mengetahui apa isi peti itu. Jayanegara membuka kedua peti itu. Dua peti yang berukuran besar itu berisi berbagai perhiasan emas dan permata yang memang berkesanggupan untuk mengubah akal waras seseorang. Jayanegara kini memandangi wajah Gajah Mada. Dengan cekatan, begal Gajah Mada menutup kedua peti itu, kemudian mengikatnya dengan tali jangit. Dengan gesit, kemudian begal Gajah Mada memanjat tiang, lalu menarik salah satu peti itu ke wuwungan Wisma dan ditempatkan di tempat yang tidak terlihat. Gajah Mada pun turun. Mohon maaf tuanku. Menurut tuanku, apakah ada orang yang akan mengira di tempat itu kita telah menyembunyikan harta yang tidak ternilai harganya? Jayanegara menggeleng. Kurasa tempat itu cukup aman, Gajah Mada, jawab Jayanegara. Baiklah, mari kita bergerak tuanku, berkata begal Gajah Mada setelah mengamankan peti berikutnya. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Hanya berselang waktu sejenak setelah semuanya pergi, para prajurit pemberontak di bawah pimpinan Rayuyu dan Rabanyak kini telah datang. Dengan sigap mereka mengepung Wisma Kepatihan. Rayuyu dan Rabanyak menjadi tegang ketika melihat mayat-mayat telah bergelimpangan di halaman Wisma. Bahkan di semua sudut justru mayat-mayat itu adalah anak buahnya. Dengan isyarat tangan, Rabanyak kemudian memberikan perintah. Prajurit bawahannya kini segera bergerak berlarian memeriksa semua sudut ruangan. Namun Rayuyu dan Rabanyak kembali harus menahan kekecewaan karena mereka datang sesaat lebih lambat. Mendidih serta bergejolaklah isi dada Rabanyak ketika di dinding ruangan dalam ia melihat sebuah tulisan yang tampaknya memang ditinggalkan untuk mereka. Mimpi buruk akan segera membayangimu, Rakuti. Kami akan datang lagi untuk menggantungmu di tengah pasar. Jangan harap kamu bisa menjamah Jayanegara, karena justru kau dan segenap kaki tanganmu yang akan diikat di depan pasar dan semua orang akan mengencingimu. Dari kami para Bhayangkara. Ke barat! Umpat Rabanyak dan Rayuyu hampir bersamaan. Rabanyak benar-benar marah dan tidak mampu menguasai dirinya. Pintu butulan ditendangnya dengan amat keras hingga pecah berantakan. Tetapi pintu itu rupanya terbuat dari kayu jati yang sangat keras dan tebal. Rabanyak kini malah mengadu-adu kesakitan. Bhayangkara kepalat, kalau kau ada di sini, tak culek matamu.
Kalau kau ada di sini, akan kujejalkan pangkal pedang ini ke mulutmu, umpat Rabanya. Rabanya kini melangkah mondar-mandir sambil masih menahan nyeri di betisnya. Rayuyu lebih banyak diam, tetapi hatinya tidak kalah mendidih. Betapapun kecewa Rayuyu dan Rabanya, mereka harus melihat kenyataan betapa pasukan Bhayangkara memang lebih licin dari belut. Pada kenyataannya, sebagaimana yang dialami oleh Rapangsa dan Rawedeng di lorong bawah tanah itu, Rayuyu dan Rabanya pun terlambat sesaat. Namun, yang sesaat itu merupakan waktu yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para Bhayangkara untuk meloloskan diri mereka. Setelah para prajurit melakukan pemeriksaan untuk beberapa saat, seorang di antara mereka yang memiliki kumis tebal dan melintang kini berlari-lari mendatangi Rayuyu dan Rabanya. "Apa yang kau temukan?" bertanya Rayuyu dengan tidak sabar. "Ampun tuanku, lorong bawah tanah itu ternyata tembus ke pekarangan belakang," jawab prajurit rendahan itu dengan sigap. Rayuyu melotot. "Kau pikir kita kesini hanya untuk menemukan ujung lorong itu?" Prajurit yang berpangkat rendahan itu kebingungan karena laporan yang diberikannya tidak membuat Rayuyu dan Rabanya berkenan. Mata Rayuyu tidak sekedar melotot, tetapi kini sudah mulai terlihat kemerahan. Serabut pembuluh darah matanya rupanya telah dipenuhi darah yang dipompa oleh kemarahannya. Namun sesaat kemudian seorang prajurit yang lain datang dengan nafas yang tidak kalah tersengal. "Mereka telah melarikan diri menuju gerbang timur, Gusti," lapor prajurit itu. Rayuyu dan Rabanya kini saling pandang. Rupanya keterangan memang diperoleh dari salah seorang penduduk yang tinggal berseberangan dengan Wisma Kepatian. Rayuyu dan Rabanya tidak mau kehilangan waktu. Perintah untuk mengejar kini segera dijatuhkan, dan seorang prajurit yang lain ditugasi untuk kembali ke istana untuk memberitahu Rakuti atas apa yang telah terjadi. Pasukan berkuda itu pun segera berderap dengan kencang mengejar sasarannya. Sementara itu, Ki Jayeng Suro yang ketakutan oleh terjadinya perang kini menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ki Jayeng Suro dan anak istrinya kini meringkuk di dalam bilik sambil tidak henti-hentinya berdoa semoga sesuatu yang buruk akibat dari perang itu tidak menular menjamah keluarga mereka. Namun Ki Jayeng Suro kini terlonjak. "Ada apa, Ki?" istrinya kini bertanya dengan cemas. Ki Jayeng Suro bangkit berdiri lalu beranjak ke dinding mengambil sebilah pedang yang tergantung di sana. "Ki, jangan!" istrinya kini bertambah cemas. Ki Jayeng Suro ragu, namun suara kuda-kuda yang meringkik di kandang itu amat mengganggunya. Dalam pikirannya, tentu ada orang yang akan berbuat jahat dengan memanfaatkan keadaan yang tengah kisruh itu dengan mencuri kuda dagangan miliknya. "Jangan, Ki. Biarkan mereka mengambil kuda itu, asal kita semua selamat." Ki Jayeng Suro yang dikala muda adalah seorang prajurit, di tubuhnya kini masih mengalir sikap serta sifat seorang prajurit yang tidak mudah takut atau gemetar menghadapi keadaan apapun. Ki Jayeng Suro mengabaikan peringatan yang telah diberikan istrinya. Ki Jayeng Suro bergegas menuju ke halaman belakangnya. Melihat banyak orang yang berada di halaman belakang rumahnya, Ki Jayeng Suro pun kini kaget. Sementara Lembang Laut yang melihat Ki Jayeng Suro kini tersenyum. "Apa kabar, Ki Jayeng Suro?" Ki Jayeng Suro yang mengenali orang itu dan beberapa orang yang lain sebagai pasukan khusus Bhayangkara yang bertugas melindungi keluarga istana. Kini Ki Jayeng Suro merasa degup jantungnya berhenti saat melihat seseorang yang diyakininya sebagai Sri Jaya Negara melihat dari busana khusus yang telah dikenakannya. Lembang Laut pun kini mendekati Ki Jayeng Suro dan kemudian menepuk-nepuk pundaknya. Sri Jaya Negara yang dipandangnya kini mengalihkan tatapan wajahnya ke arah lain. "Rakuti telah balik, Loki."
Mereka telah melakukan tindakan makar dan menduduki istana. Kami segenap pengawal istana berkewajiban untuk menyelamatkan Tuanku Jayanegara. Akan tetapi, pada suatu ketika kelak, kami akan kembali dan memberi pelajaran pada Rakuti yang tidak tahu diri itu. Ki Jayeng Suro manggut-manggut dan menyimak penjelasan prajurit Bayangkara itu dengan seksama. Oleh karena itu, kami pasukan Bayangkara kini membutuhkan bantuanmu, Ki. Kelak, kau akan dianggap sebagai orang yang amat berjasa kepada pasukan Bayangkara. Sang Prabu juga pasti tidak akan melupakan jasamu. Lanjut Lembang Laut. Ki Jayeng Suro yang menunduk kini kembali menengadah. Perhatiannya kini tertuju kepada Sri Jayanegara. Sayang sekali Sri Jayanegara tidak mengarahkan pandangan matanya kepadanya. Apabila Sri Jayanegara berkenan menoleh, maka Jayeng Suro pasti akan memberikan sembahnya. Bantuan apa yang bisa aku berikan, Kisana? Tanya Ki Jayeng Suro. Kau akan membantu, Ki? Ki Jayeng Suro kini mengangguk dengan mantap. Bagus, Ki. Lanjut Lembang Laut. Kami semua membutuhkan kuda-kudamu. Sejumlah kami yang hadir di sini. Apakah kau keberatan, Ki? Mata Ki Jayeng Suro kini berbinar. Tentu tidak, Kisana. Silakan Kisana semua dan Tuanku Jayanegara menggunakan kuda-kuda itu. Silakan pakai kuda-kuda yang paling tegar. Semula Lembang Laut mengira akan menghadapi sikap Ki Jayeng Suro yang berkeberatan terhadap permintaan itu. Namun di luar dugaan, Ki Jayeng Suro dengan ketulusan hatinya malah mempersilahkan Bayangkara itu untuk segera memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mengeluarkan kuda-kuda itu dari kandang. Kami sangat menghargai pengorbanan yang telah kau berikan untuk menyelamatkan Tuanku Jayanegara. Apa yang kau lakukan kali ini barangkali akan membahayakan dirimu, Ki. Karena itu, sebaiknya kau dan segenap keluargamu segera menyelamatkan diri. Pada suatu hari nanti, Tuanku Jayanegara tidak akan melupakan budi baikmu ini. Lanjut Lembang Laut. Serombongan pasukan berkuda kini berderap meninggalkan rumah Ki Jayeng Suro, membelah udara siang yang tenggelam oleh hiruk-pikuk berita pemberontakan yang tengah terjadi. Dengan terengginas, pasukan Bayangkara itu kini berpacu ke arah timur, melintasi perkampungan Santana Raja, dan kemudian berbelok ke utara menuju Bajang Ratu, dan kemudian lagi membelok ke timur. Pada lapis paling depan, para Bayangkara yang siap menghujani siapapun yang berani menghadang mereka dengan anak panah kini telah siap siaga. Pada bagian tengah dari rombongan ini, siapapun akan mengira orang itu adalah Sri Baginda Jayanegara. Namun, apabila ada yang mampu berpikir dengan jernih, sebenarnya ada yang aneh karena Jayanegara kurang begitu prigel dalam berkuda. Sementara itu, adalah sebuah kebetulan bersamaan dengan itu, dari arah selatan terlihatlah beberapa orang penunggang kuda yang berderap dengan kencang membelah dinginnya angin. Mereka adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Rayuyu dan Rabanya. Itu mereka! Berteriak Rayuyu yang terlonjak ketika melihat rombongan berkuda itu. Tangkap mereka! Jangan biarkan mereka lolos dari kota raja. Para Bayangkara yang berkuda itu melihat dari arah belakang pasukan berkuda telah mengejar mereka. Lembang Laut segera mengepalkan tangan sebagai isyarat agar mereka kini membedal kudanya semakin cepat. Debu-debu kini mengepul di jalanan yang telah mereka lewati. Meskipun Rayuyu dan Rabanya telah berusaha keras mengejar mereka, jarak yang memisahkan dua rombongan orang berkuda itu tidak semakin dekat. Secepat apapun Rayuyu dan pasukannya melesat membelah udara, secepat itu pula para Bayangkara berderap kencang menuju ke arah timur. Pintu gerbang sebelah timur kini terlihat terbuka. Tampak dari kejauhan beberapa orang prajurit berjaga-jaga. Para prajurit pengawal pintu gerbang itu melihat ada yang aneh dari arah barat. Sekelompok orang berkuda
kini terlihat dikejar oleh kelompok yang lain. Pimpinan prajurit penjaga pintu gerbang sebelah timur itu pun kini tanggap pada keadaan. Dengan cukat terengginas, mereka kemudian segera berlarian menghadang. Beberapa di antaranya telah sigap menutup bilah pintu. "Cepat tutup pintu gerbang!" Perintah kini telah dijatuhkannya. Dalam sekejap, beberapa prajurit di regol segera berloncatan dan beramai-ramai berusaha untuk menutup pintu regol. Namun, rupanya pintu regol itu sangat tebal serta membutuhkan tenaga beberapa orang untuk menggesernya. Dengan sekuat tenaga, mereka mendorong pintu gerbang yang juga lazim disebut sebagai koris tangkap itu. "Ayo cepat!" Bayangkara Gagak Bongol yang mengenakan pakaian Jaya Negara kini berteriak. "Cepat! Mereka akan menutup pintu gerbang!" Bila pintu gerbang itu sampai tertutup, maka para prajurit Bayangkara akan mengalami kesulitan karena dari arah belakang prajurit berkuda dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari jumlah mereka akan memberikan tekanan yang menyulitkan. Lembang Laut kini segera melejut kudanya agar berderap lebih kencang. Sambil berkuda dan dengan keterampilan yang luar biasa, Lembang Laut pun merentang busurnya. Dua anak panah kini telah lepas dari busur itu dan melesat dengan sangat cepat, menimbulkan suara yang berdesing. Ada dua prajurit yang celaka oleh ulahnya itu. Dengan telak, dua anak panah itu menyambar dada mereka. Dua orang prajurit pemberontak itu terjengkang tanpa sempat berkelojotan untuk kemudian mati terinjak-injak oleh temannya sendiri. Bayangkara Singoprapen yang berada di belakang Lembang Laut tidak kalah cekatan. Tiga anak panah kini lepas dari busurnya, melesat dengan cepat menuju sasarannya. Prajurit pemberontak yang menjaga gerbang itu masih mempunyai kesempatan untuk menghindar. Salah seorang di antara mereka kemudian segera mengayunkan pedang menyambar anak panah yang akan datang. Upayanya membuahkan hasil, namun tidak demikian dengan nasib kedua orang temannya. Anak panah itu menyambar tepat di keningnya, membuat seorang prajurit pemberontak bernasib buruk terjengkang dan ambruk. Seorang lagi jatuh terduduk karena sebuah anak panah kini telah menembus perutnya dan mengobrak-abrik ususnya. Para prajurit pemberontak yang mengamankan pintu gerbang itu terpaksa berlarian menghindar dari bahaya. Beberapa prajurit yang lain membalas mereka dengan melepas anak panah. Sayang sekali, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Rayuyu dan Rabanyak terpaksa mengumpat-umpat dengan kasar melihat buronan mereka berhasil lolos melewati pintu gerbang timur. "Kejar mereka!" berteriak kini Rabanyak. Dengan sangat bernafsu, Rabanyak kini melucut kudanya. Kuda itu berderap susul menyusul dengan Rayuyu beserta segenap anak buahnya. Debu mengepul tebal dan diacak-acak oleh kaki kuda itu. Terpisah beberapa jarak di depan tombak mereka, pasukan Bayangkara yang telah berhasil memancing mereka kini berderap semakin kencang pula. Laporan mengenai Sri Jaya Negara yang berusaha meloloskan diri dari istana itu kini telah sampai pula di telinga pimpinan Wineh Suka. Rakrean Kuti kini amat bernafsu. Meskipun Ratanca sudah mengingatkannya, Rakuti kini tidak mempedulikan luka di lengannya yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Rakuti kini segera menyiapkan pasukan berkuda yang berkekuatan amat besar untuk memburu Jaya Negara. Beberapa saat kemudian, dari alun-alun istana berderaplah sekelompok pasukan berkuda yang dipimpin langsung oleh Rakuti sendiri. Rakuti benar-benar khawatir jika Jaya Negara tidak berhasil ditangkap dan segera dihukum mati, maka di kemudian hari Jaya Negara pasti akan menjadi sumber kesulitannya. Dari balik sebuah dinding pekarangan rumah kosong, dua orang lelaki memperhatikan gerakan pasukan berkuda itu. Mereka menggunakan pakaian ala kadarnya. Penampilannya bahkan tidak menarik perhatian bahwa ia adalah Sri Jaya Negara dan Bega Gajah Mada. "Akan kemana mereka, Gajah Mada?"
bertanya Jaya Negara. Begal Gajah Mada memandang pasukan berkuda yang berderap susul menyusul itu. Rakuti terlihat berkuda di barisan paling depan. "Mereka mengejar angin, tuanku," jawab Gajah Mada pendek. Gajah Mada kemudian menggambit tangan Jaya Negara. Dengan bergegas, kini mereka berjalan beriringan. "Kita akan kemana?" "Kita akan meloloskan diri melalui pintu gerbang sebelah utara," jawab Gajah Mada. "Pintu gerbang itu dijaga sangat ketat, Gajah Mada." "Kita lihat saja nanti, tuanku." Perjalanan begal Gajah Mada dan Sri Jaya Negara tidak mengalami hambatan yang berarti. Penyamaran yang mereka lakukan begitu sempurna sehingga siapapun yang berpapasan dengan mereka tidak akan ada yang mengira salah seorang di antara mereka adalah Raja Majapahit. Apa yang dibayangkan oleh Sri Jaya Negara benar-benar sesuai dengan kenyataan. Pintu gerbang kota raja sebelah utara yang juga disebut sebagai Bajang Ratu kini dijaga amat ketat oleh para prajurit pemberontak. Jumlah mereka bahkan teramat banyak. Dari balik rimbun pohon lumbu, begal Gajah Mada dan Jaya Negara mengintai. "Pintu gerbang dijaga sangat ketat, Gajah Mada. Apalagi anak buahmu baru saja melewati pintu itu. Bagaimana kita akan keluar dari balik dinding ini?" "Ampun, tuanku. Sebenarnya lah, hamba telah menyiapkan sebuah cara untuk bisa keluar dari balik dinding ini. Untuk itu, silakan tuanku mencoba menahan nafas. Hamba harus mengetahui seberapa lama tuanku bisa menahan nafas." Jaya Negara terheran-heran. Namun Raja Majapahit itu tidak menolak apa yang telah diminta oleh begal Gajah Mada. Setelah menghirup udara cukup banyak, Jaya Negara menahan nafas untuk beberapa saat lamanya. Ketika akhirnya Jaya Negara tidak mampu menahan lagi, nafas yang ditahan itu kini dilepasnya. "Bagaimana?" bertanya Jaya Negara. "Bagus, tuanku. Sekarang mari kita membenamkan diri ke sungai itu. Kita akan merayap supaya tidak kelihatan." Jaya Negara kini terbelalak. "Edan!" Namun Gajah Mada tidak memberi kesempatan kepada Sri Jaya Negara untuk larut dalam berbagai pertanyaan dan pertimbangannya. Gajah Mada menggambitnya dan mulai beringsut menuju ke sungai kecil yang mengalir sejajar dengan dinding batas kota. Apa boleh buat, Jaya Negara terpaksa harus memenuhi keinginan dari begal Gajah Mada. Dengan merayap, Sri Jaya Negara mengikuti di belakang, kemudian ikut membenamkan diri ke sungai kecil itu tanpa menimbulkan suara yang bisa memancing perhatian para prajurit pemberontak yang tengah mengamankan pintu gerbang utara. Masih dengan gerakan yang perlahan tanpa suara, begal Gajah Mada membimbing Sri Jaya Negara untuk mendekati ujung kali. "Sekarang apa yang akan kita lakukan?" bisik Jaya Negara. Gajah Mada menahan senyumnya. "Kita akan keluar melalui gorong-gorong, tuanku," jawab begal Gajah Mada. Jaya Negara kembali terbelalak. Cara yang digunakan oleh pimpinan Bayangkara dalam upaya menyelamatkannya itu ternyata sangat mengerikan. Meloloskan diri dari balik dinding untuk menuju keluar dinding, melewati gorong-gorong dengan air yang sedemikian deras, membayangkannya saja Sri Jaya Negara belum pernah. "Tahan nafas, tuanku," pinta Gajah Mada. Jaya Negara memandang Gajah Mada dengan tidak berkedip. "Kau gila, Gajah Mada. Kau akan membunuhku dengan membenamkan aku ke dalam air." Gajah Mada kini menatap Sri Jaya Negara untuk beberapa saat lamanya. Pimpinan pasukan Bayangkara itu mencoba memaklumi ketakutan yang membayangi Sri Jaya Negara. Namun Gajah Mada tidak melihat ada pilihan atau cara lain untuk meloloskan diri keluar dinding kota raja itu.
Tidak ada jalan lain, tuanku. Atau mungkin tuanku akan memilih meminta izin melewati pintu gerbang itu? Tanya Gajah Mada. Ucapan dari Begal Gajah Mada itu memaksa Sri Jayanegara termangu ibarat makan buah simalakama. Sri Jayanegara tidak diberi kesempatan untuk memilih karena memang tidak ada pilihan lain. Menyadari hal itu, Sri Jayanegara yang tidak bisa berenang itu pun kini mendadak pucat basi. Benarkah tidak ada cara lain, Gajah Mada? Kembali Sri Jayanegara bertanya. Gajah Mada tidak menjawab. Pimpinan pasukan khusus Bhayangkara itu malah membenamkan diri ke dalam air. Sri Jayanegara yang kebingungan karena Gajah Mada telah lenyap dan Begal Gajah Mada ternyata mampu melenyapkan diri di bawah permukaan air cukup lama. Gajah Mada kemudian kembali muncul ke permukaan justru di belakangnya. Tuanku hanya menahan nafas. Selama menahan nafas itulah tuanku akan hamba bimbing menerobos gorong-gorong. Kekuatan tuanku menahan nafas itu sudah cukup untuk mengantar tuanku sampai ke seberang. Jayanegara memerlukan waktu untuk merenungi ucapan dari Gajah Mada itu. Baiklah, terserah kamu saja Gajah Mada, ucap Jayanegara dengan tegas. Mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Gajah Mada, Sri Jayanegara kemudian mengisi dadanya dengan udara yang sebanyak-banyaknya. Dengan bekal udara yang cukup itulah Jayanegara segera menenangkan diri ke dalam air mengikuti gerak Gajah Mada. Dengan secepat-cepatnya Begal Gajah Mada menggelandang Sri Jayanegara. Pekerjaan yang ternyata tidak gampang itu karena Sri Jayanegara tidak mampu berenang. Hanya dalam waktu yang tidak berapa lama Sri Jayanegara mulai mengalami kesulitan yang bisa membahayakan nyawanya. Sri Jayanegara merasa kini lehernya tercekik dan akan mati, dan saat itulah Sri Jayanegara menjadi sangat panik. Jayanegara meronta dengan keras dan nyaris lepas dari genggaman tangan Begal Gajah Mada. Begal Gajah Mada kemudian bertindak dengan sigap serta memegang tangan Sri Jayanegara kemudian berenang secepat-cepatnya. Perjalanan yang singkat itu serasa setahun lamanya bagi Sri Jayanegara. Akhirnya setelah sampai di ujung, Gajah Mada segera menyembul ke permukaan. Sri Jayanegara yang nyaris mati pucat pasi dan dengan amat serakah, ia kini menghirup udara melalui nafasnya yang tersengal. Matanya kini mulai terbeliak melotot. Gila, ini benar-benar gila Gajah Mada, umpat Jayanegara di antara nafasnya yang tersengal. Gajah Mada tersenyum. Begal Gajah Mada yang menebarkan pandangannya kini merasa lega karena tidak terlihat seorang pun prajurit di sana, dan Begal Gajah Mada yang kembali menatap Sri Jayanegara merasa heran karena melihat Sri Jayanegara justru tersenyum. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa Gajah Mada. Aku tidak akan pernah melupakannya sampai kapanpun. Tanpa banyak berbicara, Begal Gajah Mada kemudian naik dan menjulurkan tangannya menolong Sri Jayanegara untuk mentas dari sungai itu. Dengan berlari cepat, mereka kini berusaha untuk menerobos ladang jagung yang tumbuh rimbun di sana. Rupanya Sri Jayanegara masih terpengaruh oleh pengalaman yang dianggapnya sangat luar biasa itu. Sulit bagi Jayanegara membayangkan betapa baru saja ia menerobos gorong-gorong. Dengan takjub, kini Jayanegara menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa tuanku? Bisik Gajah Mada. Tadi aku hampir mati Gajah Mada. Mendengar jawaban itu, Gajah Mada tidak kuasa lagi untuk menahan tawanya yang lepas berderai. Sekarang bagaimana Gajah Mada? Gajah Mada kemudian bangkit berdiri lalu memandang langit. Kita akan bertahan di sini tuanku. Tentu tidak akan ada yang mengira
bahwa Raja Majapahit telah bersembunyi di ladang jagung. Jika hari telah gelap, barulah kita akan tinggalkan tempat ini. Untuk sementara, kita akan beristirahat di sini, tuanku.